Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Dan yang terpenting teman-temanku tetap semangat. Entah itu burungnya, kalau burungnya enak, nggak ada masalah ya semangat lah ya. Wong menangan burungnya. Tetapi untuk teman-temanku yang burungnya lagi masalah, jangan putus asa, teman-teman harus tetap semangat. Karena dengan semangat inilah teman-teman punya kemauan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan burung murai batu kesayangan teman-teman di rumah. Gitu ya. Teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube tentunya. Ini dari Parkopati. Izin nanya Om, saya dengar-dengar kalau sauna dikasih cepuk air bisa bikin serak Om. Dan misal jarang di sauna terus dikasih jam 10 pagi sampai jam 10 sore, apa aman Om? Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Om Parkopati. Singkat saja saya jawab, menurut saya ini jelas bermasalah. Tidak dikasih air minum di sauna dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Itu bermasalah. Itu terlalu berlebihan. Teman-teman, kalaupun ada orang menyarankan seperti ini, kemungkinan itu kebetulan burungnya tidak bermasalah. Artinya mereka merawat burung ya hanya itu burungnya. Dan kebetulan tidak bermasalah. Bicara tentang pengalaman, saya ini kan udah cukup lama teman-teman ngerawat burung itu ya. Dari sejak saya belum tinggal di Jawa ini, saya tinggal itu 2006. Saya di Jawa netap ini langsung jadi pemain. Sebelumnya juga main burung, sebelumnya juga ngerawat burung. Di saat saya di Jawa sebagai pemain, saya juga pernah ngios burung. Artinya teman-teman, suatu pengalaman ini cukup banyak lah saya rasakan gitu ya. Dan saya alami. Dan inilah yang saya bahas di YouTube. Jadi bukan sesuatu yang hari ini saya coba-coba, ternyata benar saya ungkapkan di YouTube. Enggak seperti itu. Konten saya ini kan nggak begitu. Saya ini bicara tentang pengalaman. Dan tentu saja apa yang saya katakan ini, ya saya nggak mengatakan 100% itu adalah solusi. Ingat, dokter sekolah tinggi memberikan resep belum tentu itu langsung sembuh. Iya kan? Sekolahnya tinggi teman-teman. Kalau dia 100% bisa menyembuhkan, keluarga dia tidak ada yang sakit. Keluarga dokter juga bisa sakit. Ingat itu. Artinya saya juga bisa salah. Walaupun itu aku benar, belum tentu juga cocok di burung. Bukan begitu pengertiannya. Oke lah. Intinya saya akan bicara tentang pengalaman. Saya pernah merasakan masalah di saat jemur burung, entah itu dipapar sinar matahari langsung ataupun di sauna. Artinya kalau di sauna kan di kerodong tidak kena paparan sinar matahari secara langsung. Dikasih air, pernah serak. Nggak dikasih air, juga serak. Lah terus gimana dong bagusnya? Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, inilah yang saya katakan pengalaman. Banyaknya burung yang dipelihara, banyaknya penerapan di burung itu akhirnya apa? Akhirnya saya bisa menyimpulkan, oh ternyata permasalahan itu malah banyak dialami oleh burung yang dijemur, entah itu terpapar sinar matahari atau di sauna tanpa dikasih air minum. Teman-teman, tentu saja orang itu boleh berpendapat. Itu hak semua orang. Ada yang mengatakan jemur dikasih air minum serak. Jemur sauna dikasih air minum serak. Keparan dikasih air minum serak. Di pihak lain ada yang mengatakan kalau nggak dikasih air minum serak. Nggak dikasih air minum waktu dijemur kerodong serak. Diumbar tidak dikasih air minum juga serak.
Gitu ya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman orang lain ini akhirnya kita kan bisa pelajari yang paling masuk logika yang mana. Teman-teman, kalau kita bicara tentang penjemuran sauna ini, kita coba fokus di sini saja ya. Manfaatnya apa dulu dong? Yang mau kamu kejar apa dulu? Umumnya orang itu satu ngejar emosi sama ngejar stamina. Kalau ngejar emosi waktunya nggak lama. Ingat ya, kalau ngejar emosi waktunya nggak lama. Kalau ngejar stamina waktunya lama. Kalau untuk ngejar emosi, anggap aja untuk jemur sauna ini kan yang penting mataharinya udah terik. Ya kan? Karena yang mau kita ambil adalah efek dari sinar matahari itu. Waktunya cukup 1 jam. Anggap aja kamu jam 11 siang. Kamu keluarkan burungmu pakai sauna itu, pakai kerodong kamu jemur sampai jam 12. Udah. Mungkin waktu di lapangan, waktu di lomba. Cuacanya cukup dingin, burungmu kurang on. Kamu bisa sauna. Waktunya nggak lama. Karena kalau lama, bermasalah juga dengan tenaga dia. Karena itu cukup menguras tenaga. Logikanya kan begitu. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara sauna ini dengan maksud untuk meningkatkan stamina, waktunya memang agak lama. Anggap aja 3 jam. Rata-rata orang itu pakai 2 jam sampai 3 jam. Di sinar matahari yang sudah terik. Anggap aja di tempatmu tuh teriknya jam 9 sudah terik lah ya. Kamu keluarkan. Sampai jam 12. Cukup. Ya. Bayangkan kalau tidak dikasih air minum. Panasnya seperti apa. Kalau dia dehidrasi berat. Ya. Istilah orang Jawa itu katoran. Udah dia mangap sambil napasnya udah sengal-sengal gitu ya, sininya flat, napasnya sengal-sengal, sayapnya agak turun dikit. Itu kalau kamu terus-teruskan, ingat ya, serak seperti ini yang diakibatkan karena dia dehidrasi berat ini teman-teman, saya jamin itu sulit untuk diatasi. Udah deh, kamu pakai obat apa? Ini bukan penyakit soalnya. Oke lah, intinya karena kamu tanya saya, dan ini saya akan jawab dengan pengalaman saya, dengan tidak diberikan air minum, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore jemur sauna, ini jelas bermasalah. Itu jawaban saya. Dan itu terlalu berlebihan. Mungkin itu saja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.